Baik, hari ini kita akan memulai dengan pembekalan materi dengan tema administrasi pemerintahan desa oleh saya, Dr. Melkianus Daumanu SH MHum. Nah, administrasi pemerintahan desa ini kalau kita lihat dari dasar hukumnya atau regulasi yang mengatur tentang administrasi pemerintahan desa, itu paling tidak kita acu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa atau tentang pemerintahan desa. Kemudian kita lihat di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa beserta lampirannya, yaitu lampiran Permendagri 47 tahun 2016. Tentu saja terkait dengan administrasi pemerintahan. Jadi hal-hal teknis tentang administrasi pemerintah desa itu bisa dilihat di lampiran Permendagri 47 tahun 2016. Nah, berbicara tentang administrasi pemerintahan desa, maka langkah awal yang harus dipahami yaitu apa yang disebut dengan administrasi pemerintahan desa. Nah, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Desa dan Permendagri, kita temukan definisinya atau pengertian dari administrasi pemerintahan desa didefinisikan adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. Jadi inti dari administrasi pemerintahan desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pada buku register desa. Nah, kalau kita mengacu pada regulasi yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, maka administrasi pemerintahan desa itu macamnya atau jenisnya ada 5, yaitu administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya. Nah, masing-masing administrasi umum, masing-masing administrasi ini atau masing-masing jenis administrasi pemerintahan desa ini, data dan informasi akan dicatat dalam buku-buku yang sudah disiapkan. Misalnya, yang pertama itu terkait dengan administrasi desa, itu dicatat dalam atau untuk administrasi umum itu terdiri dari 9 buku, gitu, terdiri dari 9 buku, yaitu buku tentang peraturan di desa, buku tentang keputusan kepala desa, buku tentang inventaris dan kekayaan desa, buku tentang aparat pemerintah desa, buku tanah kas desa, buku tanah di desa, buku agenda, buku ekspedisi, dan buku lembaran desa, buku berita desa. Jadi terkait dengan administrasi umum, data dan informasi ini dicatat dalam
buku tersebut. Kemudian terkait dengan administrasi penduduk, itu data dan informasi tentang kependudukan itu dicatat dalam 5 buku, yaitu buku induk penduduk, buku mutasi penduduk desa, buku rekapitulasi jumlah penduduk, buku penduduk sementara, dan buku kartu tanda penduduk, dan buku kartu keluarga. Jadi sekali lagi, terkait dengan data dan informasi penduduk, itu dicatat dalam 5 buku tersebut. Ketiga, terkait dengan administrasi keuangan desa, itu terdiri dari 6 buku, yaitu buku APB Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, buku Rencana Anggaran Biaya, buku Kas Pembantu Kegiatan, buku Kas Umum, buku Kas Pembantu, dan buku Bank Desa. Jadi sekali lagi, terkait dengan data dan informasi terkait dengan keuangan desa akan tercatat di dalam 6 buku tersebut. Berikut terkait dengan administrasi pembangunan, itu terdiri dari 4 buku, yaitu buku tentang rencana kerja pembangunan desa, buku kegiatan pembangunan, buku inventarisasi hasil-hasil pembangunan, dan buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi sekali lagi, terkait dengan data dan informasi tentang administrasi pembangunan akan dicatat atau tercatat dalam 4 buku tersebut. Kemudian terkait dengan administrasi lainnya, itu ada 3 buku, yaitu buku kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa, buku kegiatan musyawarah desa itu tercatat dalam buku musyawarah desa, dan buku kegiatan lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga adat itu dalam buku lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga adat. Jadi sekali lagi, terkait dengan administrasi lainnya, data, informasi terkait dengan data administrasi lainnya tercatat di dalam 3 buku tersebut. Nah, dari penjelasan tadi terkait dengan administrasi pemerintahan desa, terkait dengan administrasi pemerintahan desa atau pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa itu dicatat di dalam buku register desa. Kalau kita menjumlahkan semua buku yang tadi sudah disampaikan, maka paling tidak itu ada 27 buku yang memuat tentang data dan informasi mengenai pemerintahan desa. Karena itu, sebagai mahasiswa yang melakukan KPBM, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, maka harus memahami atau mengetahui tentang buku-buku yang memang harus ada di setiap desa atau kantor desa. Jadi ada 27 buku. Nah, karena itu Anda sebagai mahasiswa yang melakukan KPBM, maka Anda diberi tugas. Yang pertama yaitu mengecek dan mencatat
apakah semua buku tersebut secara fisik ada semua atau ada yang kurang. Jadi 27 buku itu apakah semua ada di desa atau ada yang kurang atau tidak ada. Yang kedua, yaitu mengecek buku yang ada apakah terisi data dan informasi sesuai dengan jenis buku yang sudah diuraikan sebelumnya. Yang ketiga adalah mengecek buku yang tidak terisi data dan informasi, sekaligus mencek dan mencatat atau menanyakan kenapa buku-buku yang ada itu tidak terisi sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan. Keempat, bersama pemerintah desa merencanakan untuk mensosialisasikan dan mengisi atau mengupdate atau memperbarui data dan informasi sesuai dengan kebutuhan desa. Kelima, melakukan pendataan, mencatat jenis dan jumlah masalah hukum yang terjadi di lokasi KPBM dan mengidentifikasi atau mengecek bentuk dan cara penyelesaian yang ditempuh terkait dengan masalah hukum yang timbul di desa. Nah, ini paling tidak itu untuk 5 tahun terakhir masalah hukum yang timbul di desa dan cara penyelesaian yang ditempuh. Apakah diselesaikan di tingkat desa atau ada yang ditempuh melalui cara lewat pengadilan. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh mahasiswa KPBM tahun 2020. Nah, saya kira inilah materi singkat yang Anda harus kuasai, pahami. Nah, saran saya adalah Anda harus mendownload atau memiliki undang-undang tentang pemerintahan desa dan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang administrasi pemerintahan desa yang isinya secara garis besar itu telah saya sampaikan. Demikian materi pembekalan kita tentang administrasi pemerintahan desa. Sekian dan terima kasih.